Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Di pagi ini kita dipertemukan kembali dalam program bertumbuh dan berbuah. Ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, karena cintanya Tuhan buat setiap kita. Dia masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki hari-hari hidup kita. Dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dengan kita duduk di kakinya untuk mengenal dan mengerti jalan-jalannya Tuhan, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kebenaran firman Tuhan kita renungkan dan kita menikmati bersama hadirat Tuhan lewat firman-Nya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua, kita bersaat teduh, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang empunya hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami Bapa, sehingga di hari ini kami boleh bangun dengan tubuh jiwa roh yang segar, yang sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, di pagi ini Tuhan kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, tahirkanlah hati-hati kami, bukakan akal budi kami Tuhan, sehingga benih firman-Mu Tuhan yang disampaikan dan ditaburkan di pagi ini, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema yang kuat. Dan firman-Mu ini Bapa memerdekakan setiap kami. Terima kasih Allah yang hidup, Allah yang besar. Kami siap untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua, kita merenungkan bersama dengan tema bermegah dalam kelemahan. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aku bermegah, firman Tuhan mengatakan, aku bermegah atas kelemahanku. Kata Rasul Paulus, perkataan itu sangat menarik Bapak Ibu. Biasanya orang bermegah atas kekuatan, kecantikan, kepandaian, kekayaan, kedudukan, atau ketenarannya. Tetapi Rasul Paulus justru sebaliknya, dia bermegah atas kelemahannya. Loh, kok begitu bisa? Pada saat merenungkan perkataan Rasul Paulus ini Bapak Ibu, ada satu tokoh, dia bernama Lao Tzu. Dia mengatakan begini, pada umumnya orang beranggapan bahwa manusia harus kuat dan tidak lemah. Tetapi dalam sejarah Tiongkok, ada seorang ahli filsafat ini, yaitu Lao Tzu ini, yang memiliki pendapat yang berbeda. Dia mengajarkan bahwa manusia harus lemah, bukan kuat. Ia mengatakan bahwa yang kuat akan mudah dipatahkan, namun yang lemah bisa bertahan. Dan dia bertanya kepada dia punya murid-murid tentang apa yang paling keras dan apa yang paling lentur dalam tubuh kita. Salah seorang muridnya menjawab begini, gigilah yang paling keras dan lidah yang paling lentur. Lao Tzu dengan tersenyum menjelaskan bahwa orang yang sudah mencapai umur setua dirinya, giginya sudah habis tetapi lidahnya masih utuh. Pohon yang besar lebih kuat dari rumput, tetapi bila angin topan datang, pohon besar bisa tercabut sampai ke akarnya. Sedangkan rumput kecil dapat bertahan angin dan tak bertumbuh dan tak berbentuk, tapi dapat mencabut pohon yang besar dan menghancurkan bangunan yang tinggi.
air yang lembut dan dapat berubah bentuk, dapat memecah batu yang keras dan menembus gunung. Pandangan Lotso itu mengingatkan penulis bahwa apa yang kelihatannya kuat belum tentu kuat, dan apa yang tampak lemah belum tentu lemah. Hal ini tentu sangat berguna dalam memahami perkataan Paulus tentang bermegah dalam kelemahan, Bapak Ibu. Mari kita belajar apa yang dimaksud dengan kelemahan. Apa yang dimaksud Rasul Paulus ketika ia mengatakan bahwa ia bermegah atas kelemahannya? Kelemahan itu bukanlah kebobrokan moral, perbuatan dosa, atau kebiasaan yang tidak terpuji. Sebagai seorang hamba Tuhan yang setia, Rasul Paulus tidak mungkin bermegah atas hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kelemahan yang dimegahkan oleh Rasul Paulus tersebut berkaitan dengan apa? Duri dalam daging. Kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7a. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duri dalam dagingku, dan siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10a. Duri dalam daging dipakai oleh Rasul Paulus sebagai kiasan untuk membicarakan kelemahannya. Ada penafsiran menjelaskan duri dalam daging itu sebagai penyakit yang diderita olehnya. Tetapi penafsiran lain mengatakan bahwa duri dalam daging tersebut adalah orang-orang dan pemimpin-pemimpin palsu yang senantiasa mencibir pada apa yang dilakukannya, serta meragukan kerasulannya Rasul Paulus. Hal ini didasarkan pada penjelasan Paulus sendiri bahwa duri dalam daging itu adalah utusan iblis yang mengocoknya. Pada saat Rasul Paulus mengatakan, "Aku bermegah dalam kelemahanku," kelemahan itu juga dikatakan dengan siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, oleh karena melayani Kristus. Kristus sering diperhadapkan dengan siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan yang membuatnya menderita secara jasmani, rohani, ekonomi, dan sosial. Tetapi kelemahan dan penderitaan itu tidak membuatnya tawar hati, Bapak Ibu. Dari mana datang kelemahan itu? Kelemahan itu bisa datang, Bapak Ibu, dari iblis yang ingin menjatuhkan orang-orang beriman. Tetapi bisa juga dari Tuhan yang mengizinkan anak-anaknya mengalami kelemahan dengan tujuan yang baik. Di dalam konteks pembicaraan tentang kelemahan ini, Paulus 2 kali menyebutkan tentang utusan iblis yang mengocoknya, tetapi ia juga mengerti bahwa kelemahan yang dialami itu tidak terlepas dari pengetahuan dan dari izin Allah. Allah mengizinkannya mengalami kelemahan supaya apa? Ia tidak meninggikan diri, dan agar kuasa Tuhan menaunginya. Kelemahan itu bisa datang dari orang lain, tetapi bisa juga muncul dari diri sendiri, Bapak Ibu. Rasul Paulus menghubungkan kelemahan dengan perbuatan orang-orang yang mengocoknya, serta orang-orang yang menyiksa dan menganiaya dirinya. Kendati pun demikian, pada saat berbicara tentang kelemahan, ia menyebutnya sebagai kelemahan. Kelemahanku dan aku lemah. Jadi kelemahan itu bisa datang dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Ada istilah begini, pohon yang besar lebih kuat dari rumput. Tetapi bila angin topan datang, pohon besar bisa tercabut sampai ke akarnya, sedangkan rumput kecil dapat bertahan. Mengapa kita bermegah dalam kelemahan, Bapak Ibu? Mengapa Rasul Paulus bermegah dalam kelemahan? Sebab kelemahan itu membuat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan, dan mengalami kuasa Tuhan. Kelemahan membuat Rasul Paulus senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kekuatan dan keberhasilan Paulus dapat membuatnya menjadi sombong. Terlebih lagi ia pernah mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa. Supaya apa? Ia tidak meninggikan diri, maka ia diberi suatu duri dalam daging. Tuhan memberikan duri dalam daging. Duri dalam daging tersebut mengungkapkan apa? Kelemahannya yang menyadarkan dirinya agar tetap rendah hati. Kelemahan yang membuat selalu kita berdoa kepada Tuhan. Orang yang merasa kuat, Bapak Ibu, dan mampu, cenderung dia melupakan Tuhan dan tidak berdoa. Dia melupakan keagungannya Tuhan.
Tetapi Rasul Paulus menyadari akan kelemahannya dan memahami bahwa tanpa Tuhan ia tidak berdaya. Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu membuatnya senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Mari dari sini dia mengalami apa? Tuhan yang bekerja di dalam dia punya diri bagi dia dan melalui dirinya lewat apa? Kelemahannya. Dan dalam kelemahannya dia tunduk pada kehendak Tuhan. Sudah 3 kali Bapak Ibu dalam firman Tuhan ini dia berseru kepada Tuhan supaya dulu dalam daging itu Tuhan angkat daripada dia. Tetapi apa yang Tuhan jawab? Tuhan jawab apa kepada dia? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus mengimani firman Tuhan itu serta mau tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kelemahan membuat kita mengalami kuasa Tuhan Bapak Ibu. Apa yang kelihatannya kuat belum tentu kuat, dan apa yang tampak lemah belum tentu juga lemah. Orang yang merasa kuat akan mengandalkan dirinya sendiri dan menjadi sombong. Itu adalah suatu kelemahan. Orang yang menyadari kelemahannya akan menjadi rendah hati, ingin terus belajar dan mengandalkan Tuhan. Itulah kekuatannya. Firman Tuhan di pagi ini Bapak Ibu jelas mengatakan bahwa kesadaran akan kelemahan kita bukan supaya kita menjadi patah semangat. Bahkan justru sebaliknya, kesadaran dan ketidakberdayaan kita merupakan cara Tuhan untuk mengingatkan kita supaya mencari Dia sebagai sumber kekuatan. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Karena firman Tuhan ini sungguh dahsyat bagi kita semua pagi ini Bapak Ibu. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita, sebab dalam kelemahan dan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Bapak Ibu dalam kelemahan, mereka itu seumpama apa Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, oleh karena itu, mari lewat firman Tuhan ini, dengan bibir mulut kita dapat mengaku, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, ketika kita mengalami satu keterpurukan, kegagalan, dan kita menjadi lemah, jangan kita patah semangat. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini, jangan kita buru-buru mengutuki keadaan, mengutuki hidup kita. Bisa saja semua diizinkan Tuhan terjadi. Untuk apa? Tuhan menyatakan kuasanya. Dia mau mengerjakan hal yang luar biasa bagi setiap kita. Dia punya rencana-rencana yang indah bagi setiap kita lewat kelemahan yang kita punya. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dia mau menyatakan Dia punya kemuliaan. Dan lewat kelemahan kita dapat menyaksikan, kita dapat bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan bekerja dalam kelemahan kita, bahwa Tuhan bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, semoga firman Tuhan ini menyadarkan kita, menguatkan kita, bahkan membangkitkan semangat kita untuk terus kita berproses, untuk terus kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sekalipun kita ada dalam badai tekanan, hantaman badai datang silih berganti, kita mau tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, dan kita mengandalkan kekuatan kuasanya. Kita bermegah dalam kelemahan kita. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan firman Tuhan yang luar biasa di pagi ini, dan kita mau bersuka cita terus bahwasannya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mari kita mengucap syukur. Kita mau menanti-nantikan Tuhan, bahwasannya kasih karunia-Nya cukup bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita bersaat teduh di dalam doa untuk mensyukuri akan nikmat-Nya Tuhan melalui perkataan Tuhan di pagi ini, dengan perenungan firman Tuhan di pagi ini, sehingga bukan saja menjadi pendengar, tapi kita dimampukan dan dilayakkan Tuhan oleh Roh-Nya yang kudus dengan tuntunannya. Kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan dan pengharapan kami. Kami Tuhan sangat lemah Tuhan. Kami tidak bisa berjalan Tuhan tanpa Engkau. Dan kami lemah, tidak memiliki pengharapan ketika kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan.
Terima kasih untuk kasih dan kesabaran-Mu. Ketika kami berpikir bahwa kami bisa berjalan dengan kekuatan sendiri, Tuhan, kami manusia lemah. Curahkanlah kuasa-Mu Bapa bagi setiap kami. Kami tidak memiliki kekuatan. Tambahkanlah kekuatan-Mu Bapa di dalam setiap kami, dalam kehidupan kami. Lepaskanlah kasih karunia-Mu yang mulia dalam setiap kami, dalam kehidupan kami. Dan sempurnakanlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Karena firman-Mu berkata, di dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna. Kami mengimani firman-Mu, ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau bermegah, kami mau bersukaria dalam kelemahan kami, dalam penderitaan kami. Karena kami tahu dalam penderitaan dan kelemahan kami, Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara lewat firman-Mu di pagi ini, menyegarkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Biarlah dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, Engkau tahirkan hati-hati kami, sehingga firman-Mu yang ditaburkan di pagi ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi rema yang kuat, sehingga itu boleh berbuah di tanah yang subur, menghasilkan buah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.